Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan nafa wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini diberikan kemudahan kesehatan untuk terus bisa duduk di majelis ilmu melaksanakan salat zuhur berjamaah, dan kita melengkapi dan menyempurnakannya dengan merenung, membahas bersama, berdiskusi bersama, mencari ilmu tentang sirah nabawi, bagaimana tindak tanduk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin jikalau tidak kenal kepada nabinya, maka dia akan tersesat. Atau ketika dia kenalnya hanya setengah-setengah saja, tidak lebih dari yang seharusnya, maka bisa juga dia ini tersesat. Maka kita di sini ikhwatul iman berusaha bagaimana kita ini terus mencintai Nabi sampai kita benar-benar nantinya bertemu dengannya dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Setelah kita bahas tentang perang Badar, kemudian dilanjutkan dengan perang-perang berikutnya, perang Uhud, kemudian lanjut lagi dengan perang di mana umat Islam mengejar mereka yang disebut dengan perang yang di situ tidak terjadi peperangan, namun dikatakan perang karena umat Islam mengejar mereka, kemudian mereka tidak berani kembali. Dan puncaknya adalah perang Khandaq, perang Ahzab, yang di situ juga umat Islam dikepung 10.000 pasukan perang yang terdiri dari beberapa kelompok, sehingga diberikan nama Al-Ahzab, jamak dari Hizbun. Hizbun itu kelompok, kalau Ahzab kelompok-kelompok. Kita sudah bahas dengan beberapa pertemuan dengan singkat padat, dan diakhiri dari pembahasan kemarin yaitu bahwasannya perang Khandaq, perang Ahzab dengan izin Allah dimenangkan oleh umat Islam, walaupun sempat mereka terkepung, sempat mencekam dan seterusnya. Maka setelah itu ikhwatal iman, dikisahkan dalam hadis yang sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a minal Khandaq, ketika beliau kembali dari Khandaq, wa wada'a silaha wa ghtasal, beliau menganggap perang Khandaq sudah selesai, lalu pulanglah beliau masuk rumah, kemudian beliau ini meletakkan senjatanya karena menganggap sudah menang, karena umat Kristen sudah, yang kafir semuanya yang tidak beragama Islam itu, yang mengepung dulunya Nasrani, Yahudi dan selainnya itu sudah kembali, khususnya yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka Nabi pun meletakkan senjatanya, waqtasala, lalu beliau ini mandi. Maka setelah saat itu datanglah malaikat Jibril, atahu Jibril alaihi salatu wassalam. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, qad wada'ta sila, apakah kamu wahai Muhammad telah meletakkan peperangan ini, meletakkan senjatamu? Wallahi ma wada'nahu, demi Allah kami ini yang mengatakan malaikat Jibril, berarti para malaikat. Ma wada'nahu, kami belum meletakkan senjata. Maka itu adalah kinayah, gambaran bahwasannya perang ini belum berakhir, Pak. Ketika Khandaq sudah selesai, Ahzab, musuh-musuh Islam sudah kocar-kacir, tunggang langgang karena faktor-faktor yang sudah kita sebutkan, yaitu adanya angin, puting beliung dan seterusnya. Dan Nabi telah menganggap perang itu selesai. Ternyata malaikat Jibril datang. Kata beliau, wallahi ma wada'nah, kami belum meletakkan bendera kami, Islam kami menjadi yang tertindas, menjadi orang yang dijajah dan seterusnya. Maka di sini ikhwatul iman ada lanjutan nantinya, bahwasanya ada perintah dari Allah, fakhruj ilaihim, diperintahkan umat Islam ini untuk memerangi orang yang menjadi permasalahan dan bahkan menjadi
musuh dalam selimut, yaitu orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, yang mana mereka menggagalkan, mengkhianati perjanjian-perjanjian yang seharusnya membela Madinah. Kalau diserang malah mereka berkhianat. Maka diperintahkan oleh Allah untuk memerangi Bani Quraidah. Ketika dikatakan oleh malaikat Jibril, "Fakhruj ilaihim," qala, "Fa ila aina?" Kata Nabi, "Mau kemana? Ini keluar kemana lagi?" Qala, "Ha huna." Malaikat Jibril mengabak ke sini dan memberikan isyarat, wa asyara ila Bani Quraidah, memberikan isyarat kepada Nabi agar mengekspansi, menyerang ini tempat, karena dia sudah menjadi pengkhianat. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun keluar dari rumahnya. Wa nada sallallahu alaihi wasallam fil muslimin, lalu Nabi memanggil orang-orang Islam dari kalangan orang-orang Islam Muslim. Kemudian diperintahkan oleh Nabi dengan perintah, "Ala la yusallina ahadun al-asra illa fil Bani Quraidah." Bahwasanya artinya adalah, ingat, silakan Anda ini berangkat ke Bani Quraidah dan jangan sampai sholat asar kecuali sholat di Bani Quraidah. Ini hadis nanti Pak menjadi pembahasan ketika kita membahas fikih muqaran atau fikih perbedaan. Fasyarun nas, lalu ketika para sahabat ini diperintahkan oleh Nabi, ya sami'na wa ata'na, akhirnya beliau, para sahabat ini berjalan dengan janji apa? Jangan sholat asar kecuali kalian ini sudah nyampe di Quraidah. Maka ketika perjalanan menuju Quraidah, fadraka ba'duhumul asra fit tariq, realitanya di dalam itu adalah perbedaan. Yang satu pendapatnya lain, yang satu pendapatnya lain. Kemudian di kota Liman, setelah berjalan fasara, itu adalah perjalanan di waktu malam. Kemudian sebagian dari mereka ketika asar dikumandangkan masih di jalan, lalu disitulah timbul keraguan. Ini gimana ini? Ya. Faqala ba'duhum, lalu berkatalah satu di antara sebagian orang itu, dia gimana? Ya sudah, selama kita ini diperintahkan ke Quraidah, kemudian juga kita matinya, kalaupun dulu perang itu ya, apakah syahid atau tidak syahid, itu yang terpenting. Maka di sini kota Liman, ketika diutus ke Bani Quraidah, dan ketika yang lain dalam perjalanan itu tertinggal atau mungkin lebih lambat, akhirnya dia ini bertemu dengan sholat asar, dalam artian waktu sholat asar sudah masuk. Nah, apa yang dilakukan? Perbedaan pendapat di situ. Isi pendapat itu adalah, diantaranya adalah faqala ba'duhum, maka berkatalah sebagian dari mereka, la nusalli hatta na'tiha, kami tidak akan salat sehingga kami sampai ke sana. Waqal, dan dia berkata, bal nusalli walam yurid minna dzalik, enggak, kami jangan begitu, katanya satunya, kita sholat aja. Kan kata Nabi tadi, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini pertengahan perjalanan ini Pak, masuk waktu asar. Maka bingung sahabat ini maknanya apa kita sholat asar saja gitu, nggak pakai yang lain atau gimana ini? Karena perintahnya sholat asarnya di Quraidah. Gimana kalau perjalanan ketemu sholat asar? Nah ini kan menjadi apa? Kerancuan. Apakah kita sholat di tempat itu yang mana kita itu ketika saat itu ada di Bani Quraidah? Atau maksud Nabi ini yang penting sholatnya di Bani Quraidah? Nah disinilah Pak, perbedaan pendapat itu bermulai. Yang lainnya tidak usah sholat, yang satunya sholat. Tsumma walam yurid minna dzalik. Makanya yang berpendapat udah sholat aja. Maksud Nabi itu tadi jangan sholat kalian di Bani Quraidah kecuali sholat asar.
Ya kalau masih belum masuk waktunya kan tidak sah kan begitu. Fadzakaru dzalika lin-nabi. Akhirnya kasus itu Bapak Ibu dilaporkan kepada Nabi. Nabi, gimana ini, ada kasus nih. Waktu panjenengan memerintahkan kami ke Bani Quraidah, ada yang tidak melakukan itu dan memahami berbeda dengan yang harus dipahami. Contohnya, perjuangan itu dalam perangan ini kan yang menuntut mereka ke Quraidah kan akhirnya mereka menjadi musafir minimal. Kemudian yang mereka menjadi musafir sah-sah saja kalau menggunakan apa? Keringanan, yaitu jamak, qashar dan lain sebagainya. Maka ketika perintah itu ala la yusallina ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah adalah cikal bakal perbedaan pendapat. Ketika ada perbedaan pendapat, apa yang harus kita lakukan? Jangan langsung memvonis. Karena bisa jadi yang dia ini ijtihadkan itu dicocoki. Tapi sebaliknya, jikalau itu memang berasal dari hal-hal yang diharamkan misalkan, maka disinilah permasalahannya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, perbedaan pendapat itu biasa ya. Yang penting kita tahu mana letak perbedaan pendapatnya. Makanya ketika Nabi mengatakan kamu jangan sholat kecuali di Bani Quraidah sholat asar, ada yang memahami tidak, itu kalau nanti di pertengahan kok sudah asar ya kita sholat gitu. Yang satunya enggak, kita yang penting sholat asarnya di Bani Quraidah. Akhirnya dilaporkan semua kejadian ini kepada Nabi SAW. Apa yang terjadi? Mereka semua tidak dimarahin, Pak. Falam ya'naf wahidan minhum, enggak ada yang dimarahin. Senyumin aja sama Nabi. Wa hasiru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Bani Quraidah. Tapi yang membuat Bani Quraidah itu ya, di situ dikepung oleh Nabi. Setelah datang dikepung, maka mereka tidak bisa leluasa. Jadi kalau tadi Bani Quraidah ini mahalul khilaf antara sahabat, apakah sholat di situ atau tidak gitu ya. Tapi yang disepakati adalah sholatnya gitu. Yang penting sholat, bukan berpendapat beda tapi gak sholat gitu. Ini sholatnya di mana? Sholat asar atau sholat di Bani Quraidah atau sholat di sini? Wah, saya bakal sholat mah ribet misalnya. Nah, gimana? Itu perbedaan pendapatnya itu tidak dalam esensinya, sehingga orang tidak mau melakukan yang terbaik gitu. Tapi kalau ada dua perbedaan, apalagi sama-sama memiliki dalil, sama-sama memiliki landasan hukum, kita tidak boleh sedikit-sedikit menyalahkan, sedikit-sedikit wah kamu ini ahli neraka, ya. Oh kamu ini ahli bid'ah, dan seterusnya. Tetapi kita juga harus belajar. Oh dia ini menggunakan dalil apa, menggunakan kebiasaan apa, dan seterusnya dan seterusnya. Karena ranah fatwa itu tidak boleh sembarangan. Kalau memang dia ini menjadi rujukan orang banyak, maka harus benar-benar menyiapkan dengan berbagai banyaknya pertanyaan dan jawaban, sehingga jikalau mirip-mirip atau berulang, baru kita berikan itu. Baik Bapak Iman, Nabi setelah sampai ke Bani Quraidah mengepung. Kemudian mereka Bani Quraidah ini, karena mereka ini sudah paham ya, mereka ini salah gitu, ya nggak bisa apa-apa. Bahkan dikepungnya Bani Quraidah itu adalah khamsan wa isyrina lailah, 25 hari, 25 malam gitu. Wakila khamsata asyara yauman, ada yang mengatakan dikepungnya Bani Quraidah itu adalah 15 tahun. Hatta ja'dahumul hisar, sampai-sampai mereka ini Pak merasa takut ini pastinya ketika sudah dikepung oleh musuh. Tapi kita perlu ingat, ini kan perbedaannya gini. Kalau orang kafir harb itu jelas-jelas musuh di depan kita. Tapi yang repot kan musuh yang di dalam, yang melukai dari dalam, atau apapun itu yang membuat kita sengsara ke akhirat nantinya. Maka yang terima diriwayatkan dari Ibnu Hisham, anna Ka'ab bin As'ad qala lil Yahud, dia bercerita tentang apa-apa yang berkaitan dengan ini. Ketika itu sudah puncak-puncaknya dikepung, belum ngelawan sudah takut.
Itu hebatnya umat Islam di bawah pimpinan Nabi itu. Jadi wa qadzafallahu fi qulubihim ar-ru'b. Jadi Allah itu memberikan rasa takut ke dalam hatinya walaupun mereka berlindung di benteng-benteng kuat mereka. Bahkan mereka bisa kuat lebih dari 2 bulan itu. Jadi mereka berputar-putar di situ. Maka ikhwatal iman, ketika sudah dikepung itulah terkadang orang sadar itu. Dulunya tidak sadar, mau berkhianat gitu. Baru setelah kalah, ya, orang Kristen pun memilih untuk tidak di situ, ya. Maka Bani Quraidho ini menyerah akhirnya, ya. Menyerah dan tidak ada perlawanan. Loh, kenapa kok gak dibebaskan? Beda Pak statusnya. Kalau perang sudah dimulai, statusnya kalau nggak mati jadi budak kalau kalah. Maka ada orang-orang tertentu yang memang jagoannya itu urusan-urusan seperti ini. Riwayatkan dari Ibnu Hisham anna Ka'ab bin Asad qala lil Yahud lamma ra'a anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu munsharif anhum. Maka Nabi ini menyeru kepada orang Yahudi. Ya ma'syara Yahud, qad nazala bikumul minal amri ma tarawun. Setidaknya kamu sudah melihat wahai para orang Yahud. Kok bisa gitu diulangi lagi. Dulu suku ya suku Bani yang lain itu kan juga kena usir gara-gara ulah mereka sendiri. Bani Qainuqa, Bani Nadir. Ini ternyata Bani Quraidho enggak kapok itu, Pak. Itulah ciri khasnya orang Yahudi yang mana dia suka mengikat emosionalnya. Walaupun bagi kita yang menengah kecil, ya, ketika mereka ini orang-orang Yahudi ini tidak memperhatikan kepentingan orang-orang kecil, sampai-sampai yang di awal itu kisahnya wanita yang dilecehkan, muslimah yang dilecehkan. Kok gak bisa ambil, gara-gara itu mereka terusir dari Madinah. Seharusnya bisa ambil ibrah, ambil pelajaran. Dan sebenarnya orang-orang Bani Quraidho itu sudah mau ambil pelajaran itu, tapi ternyata tergoda dengan urusan yang berkaitan dengan dunia dan seterusnya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, diriwayatkan di sini sanggunya Rasulullah SAW berkata kepada Yahudi, masyaallah Yahud, qad nazala bikum, telah turun bagi kalian minal amri dalam perintah ma tarawun, sebagaimana yang kalian ya, tahu. Maka ikhwatul iman, ketika akan diberikan hukuman oleh Rasulullah SAW, mereka ini sempat ribut ini. Apa yang harus dilakukan itu? Apakah memerangi Muhammad? Kemudian hitung-hitung, ya, ini kayaknya kalah. Cari yang lain misalkan. Akhirnya nggak cocok lagi solusinya, dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Nabi pun kan pernah mengajak mereka untuk apa? Untuk berislam. Orang-orang makhluk kitab ini. Ya, namanya hidayah, misteri Allah. Terkadang anak kita sudah baik kita didik, menjaga pergaulannya. Kemudian ya, orang tersebut taat terhadap apa yang diberikan, akan aturan-aturan yang ada dalam negara tersebut, ya pasti aman dia. Namun kalau kondisinya orang-orang Yahud sudah bukan asli Madinah, mereka ini pendatang tapi bikin masalah, maka ketika diberikan hukuman berupa keluar dari Madinah, itulah wajar saja, Pak. Bukan berarti rasis, bukan berarti oh ini pilih kasih karena nabinya beragama Islam misalkan, yang lain itu pakai kitab suci apa, Allah alam. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Nabi pun telah mendakwai mereka, yaitu orang-orang Yahudi itu. Bahkan Nabi mengucapkan, kamu ini kan sudah tahu kalau saya ini Nabi, masa dari dulu gak tahu? Ternyata memang tahu, Pak. Dari hadisnya ya, bahwasannya ya, mereka ini tahu, orang Yahudi tahu kalau Muhammad ini adalah Rasulullah. Kita bisa dapatkan dalam surat Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Mereka itu kenal dengan Nabi kita, Nabi Muhammad ini. Bahkan saking kenalnya, dari melihat ciri-cirinya, melihat tindak tanduknya dan seterusnya. Maka di sini kita penting ya, adanya penjaga perasaan, ya, toleransi, khususnya kalau kita datang di tempat daerah orang lain. Ya, jangan sampai kita tidak menghargai mereka, apalagi berkhianat kepada mereka. Maka diusir ini Bani Quraidah ini atas pengkhianatannya. Udah didakwain suruh memeluk Islam, tidak mau ya. Makanya hukumannya keluar dari Madinah. Ikhwatul iman jemaah sekalian, ada percakapan di antara mereka ya. Ini ketika dikepung, mereka itu sebenarnya sudah mulai akan dapat hidayah sebenarnya, cuman mereka kembali menunjukkan kesombongan. Yang pertama adalah pilihan untuk mengimani kepada Nabi Muhammad. Nanti kalau sudah iman, ya nggak akan diapa-apain. Tapi kalau dia tetap membangkang, karena itu statusnya sudah ada pengkhianatan, maka dia harus menerima hukuman. Makanya hukumannya nanti diantaranya adalah mereka keluar dari Madinah. Maka di sini kota Leman, pilihan dari diri mereka sendiri, itu ketika berkumpul, satu pentolannya itu bilang, wes gini aja loh, wes kita ini ngimani saja sama Muhammad, kita syahadat intinya, aman kita. Tapi mereka masih jawab, la nufariqu hukman Taurata abadan. Aku tidak mau memberikan, istilahnya itu jaminan bagi orang yang berkhianat ini. Tapi kalau dia ini bertobat, ketika dikepung masuk Islam, nggak bisa Nabi itu ngapa-ngapain Muslim. Tidak mungkin Nabi itu membunuh sahabatnya, nggak mungkin. Tapi mereka mokong, Pak. Ketika ditawarkan ayo masuk Islam saja. Padahal yang menawarkan itu adalah kepala mereka sendiri, kepala suku mereka sendiri, Bani Quraidah. Ternyata mereka, para pendetanya, para besarnya mengatakan la nufariqu hukmat Taurati abadan. Kami tidak akan mau meninggalkan hukum Taurat selama-lamanya. Akhirnya dikatakan lagi oleh tokohnya ini, ya udah kalau begitu, kalau memang nggak mau, awalnya itu kan diajak perang itu nanti diserang di hari Sabtu. Mereka takut karena hari Sabtu itu pernah mereka dihukum ya. Makanya kata Liman, disinilah pentingnya bagaimana kita itu terus menjalin hubungan kita dengan sesama, walaupun kita tidak sejalan gitu. Ini orang Yahudi tidak sama. Mereka ini pengen sekali terus menggunakan Taurat tanpa Al-Quran. Padahal sudah jelas Al-Quran itu terakhir diturunkan dan menjadi penyempurna dari kitab-kitab yang sudah pernah Allah turunkan. Dan mereka orangnya tahu kalau Muhammad ini ada seperti ini ciri-cirinya dan seterusnya. Tadi pilihan pertama ditolak. Pokoknya mereka nggak mau pisah dari Taurat. Maka ditawarkan, gini aja sekarang, pilihan selanjutnya. Kita bunuh anak-anak kita, istri kita, wanita-wanita kita, katanya pimpinan Yahudi. Biar kita ini ketika berperang tidak terbebani oleh mereka. Daripada nanti mereka tertawan jadi budak dan seterusnya. Itu pun mereka takut, Pak. Diajak lagi yang lain, ayo kita serang aja di hari Sabtu, karena orang-orang Islam itu tidak akan mengira kalau orang-orang Yahudi nyerang di hari Sabtu. Mereka pasti sedang leya-leya, istirahat dan seterusnya. Maka kita serang habis-habisan. Kalau menang ya dahsyat itu orang-orang Bani Quraidah. Tapi ternyata Pak, kenyataannya ya kalah. Belum sempat perang pun sudah banyak yang KO. Ikhwatul iman jemaah sekalian, maka perkataan mereka, tokoh dari orang-orang Yahudi Bani Quraidah, mengajak orang-orang yang lain, ayo wis kita kalau mau perang habis-habisan aja, anak-anak kita aja dibunuh dulu biar dia nggak jadi budak dan lain-lain kan. Akhirnya nggak mau menerima juga.
Masa kita mau bunuh ikan itu? Masa kita ini ya, diperlakukan seperti ini? Ya, wajar ya. Jadi intinya Pak, orang itu kadang menganggap dirinya baik sesuai dengan kacamatanya sendiri, itu masalahnya. Seharusnya nggak begitu. Harus ada kacamata tolak ukurnya. Misalkan kita tinggal di daerah Baru, ya coba cari aturan-aturan yang beredar di situ apa. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka sah-sah saja kita menggunakannya. Kemudian di Ikhwatal Iman di hari Sabtu diajak kan pilihan ketiga, ayo kita serang aja Muhammad itu di hari Sabtu. Dia pasti leha-leha karena sudah menganggap kita ini tidak akan berani. Tetapi mereka pun ternyata menolak Pak. Ya ujung-ujungnya mereka ini diusir dari Madinah Al-Munawwarah. Jadi pelajaran penting bagi kita yang pertama adalah bagaimana menyikapi perbedaan. Jadi kalau berbeda jangan langsung menyalahkan, karena bisa jadi itu adalah pendapat ulama lain yang juga berdasarkan ilmu. Kemudian tidak boleh fanatik buta Pak. Kayak orang Yahudi ini, fanatik buta. Kalau yang beda sama dia nggak mau. Sampai urusan Al-Quran dia maunya Taurat saja. Ini memang ahli kitab ini. Makanya nggak boleh nikah sama ahli kitab. Apalagi yang perempuan yang Muslim, lakinya ahli kitab. Ini fanatik buta nggak bagus ya. Pokoknya yang beda salah semua, nggak ada yang benar. Padahal mereka sama-sama. Saya kira itu ya pelajaran yang sementara ini bisa kita ambil. Yang pertama adalah jaga adab kita di mana kita berada. Misalkan ini Bani Quraidah kok ke Madinah sebagai pendatang, seharusnya jaga Madinah itu sesuai dengan yang diperjanjikan. Karena kita ini bersaudara dalam urusan kemanusiaan walaupun beda agama. Kemudian jangan sampai kebiasaan kita membuat orang lain tidak nyaman, apalagi terganggu ya. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita itu benar-benar bisa hidup bersama, tidak tergap dengan status sosial yang terlalu tinggi, walaupun itu manusiawi terjadi. Maka kita ini kalau ada ya, rezeki, kalau ada ya, yang kita ketahui bahwa ini adalah bertentangan, jangan dilakukan, ditinggalkan saja. Walaupun itu menurut kita boleh-boleh saja ini juga gak ada masalah gitu. Gunakan kacamata lain, jangan hanya menggunakan kacamata diri kita sendiri. Akhirnya rasa baik terus, gak pernah ada rasa yang salah. Itulah jeleknya orang kalau tidak bisa bermuhasabah. Baik, saya kira itu ya, semoga bisa kita ambil manfaatnya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bagaimana Nabi itu memberikan keputusan kepada Sa'ad bin Mu'adz diantaranya ya. Baik, saya cukupkan, mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.